sahabat Sita Nala, kembali lagi bersama saya Sita Aulia di program OBS, Obrolan Bersama Sita Nala. Di episode kali ini kita akan membahas tentang epilepsi. Nah, biasanya kan orang-orang tuh mengenal epilepsi hanya sebagai kejang-kejang ya. Tapi sebenarnya tuh ada banyak hal lain yang perlu kita tahu. Nah, untuk membahasnya, saya sudah bersama dengan Dr. Ivan Kurnianto, SPN Vina Aivoka, salah satu dokter spesialis neurologi yang ada di RSUP Dr. Sita Nala. Langsung aja kita sapa dokternya. Apa kabar, Dr. Ivan? Selamat pagi, Mas Sita. Kabar baik. Alhamdulillah baik ya, Dok. Iya. Boleh nih diperkenalkan diri dulu sama sahabat Sita Nala. Halo sahabat Sita Nala sekalian. Perkenalkan saya Dr. Ivan Kurnianto, spesialis neurologi. Saat ini saya bertugas di RSUP Dr. Sita Nala Tangerang. Oke, terima kasih. Oke dok, hari ini kita mau bahas tentang epilepsi ya. Langsung aja kali ya, bisa dijelaskan dengan secara sederhana, kira-kira apa sih itu epilepsi dan bagaimana cara kita mengenalinya? Oke, mungkin teman-teman sekalian mengenal epilepsi itu merupakan suatu penyakit yang ditandai dengan adanya kejang-kejang seperti itu. Kejangnya mungkin gak sekali aja, tapi bisa berkali-kali. Bahkan mungkin dalam satu hari itu bisa 2 atau 3 kali. Nah, pertama adalah ketika kita membahas tentang epilepsi, kita harus juga lihat pasien tersebut seperti apa. Apakah ada riwayat dari keluarganya, kemudian apakah ada riwayat misalnya nih penyakit sebelumnya, atau mungkin ada riwayat cedera kepala sebelumnya, itu juga bisa mempengaruhi. Kemudian kalau untuk mendeteksinya pastilah dari pemeriksaan fisik, kemudian juga dari pemeriksaan penunjang. Dalam hal ini untuk pemeriksaan penunjang yang dapat menegakkan apakah dia merupakan suatu epilepsi atau melihat suatu sindrom epilepsi adalah dengan menggunakan pemeriksaan EEG atau elektroencephalografi. Jadi untuk melihat aktivitas listrik di otaknya. Oh jadi kejang-kejang tuh karena misalnya kebentur gitu bisa juga ya dok, jadi kejang-kejang? Iya bisa, jadi apapun mengakibatkan kerusakan di otak, khususnya pada aktivitas elektrikal di otak, itu dapat mengakibatkan suatu bangkitan atau disebut sebagai kejang. Nah jadi otak kita itu seperti genset ya, genset, gardu listrik. Nah ketika dia ada yang bermasalah, ada tuh gangguan stimulasi dari elektrik yang terganggu, tidak seimbang antara yang menstimulus dengan yang menghambat. Oleh sebab itu muncul gerakan-gerakan tak terduga, dalam hal ini adalah gerakan kejang seperti itu. Oke. Tapi ada nggak sih dok kayak gejala lain tuh yang perlu diperhatikan untuk pasien-pasien epilepsi? Iya. Jadi kalau untuk pasien epilepsi sendiri, dia bisa merupakan suatu penyakit yang berdiri sendiri ataupun juga penyakit yang ditunjang dari adanya penyakit lain. Misalnya pada pasien dengan kelainan genetik sebelumnya yang disebut sebagai misalnya ada cerebral palsy, kemudian dia mengalami komorbid berupa epilepsi, itu bisa saja terjadi. Atau mungkin pasien dengan cedera kepala, kemudian dia ada kerusakan di otaknya mengakibatkan adanya gangguan struktur dan fungsi elektrikal di otaknya, bisa berkembang menjadi epilepsi juga. Atau penyakit stroke juga bisa. Jadi dia ada sumbatan di otak atau perdarahan di otak mengakibatkan gangguan struktur pada otak dan gangguan elektrikal mengakibatkan epilepsi. Jadi epilepsi sendiri merupakan suatu kelainan yang ditandai dengan adanya episode kejang berulang. Nah, dia harus tanpa adanya suatu kondisi yang men-trigger gitu ya. Jadi tidak ada stimulasi. Misalnya nih pasien kurangan gula atau hipoglikemia, ya itu bisa kejang. Tapi dia bukan suatu epilepsi. Nah, epilepsi itu adalah kejang spontan yang terjadi akibat adanya suatu gangguan di otak, dalam hal ini struktur ataupun proses elektrikal gitu. Jadi epilepsi itu bisa ada triggernya, bisa juga enggak gitu ya dok ya. Kalau misalnya sering migrain gitu, bisa nggak jadi kejang-kejang? Itu sih enggak ya, itu berbeda. Enggak ya? Iya, walaupun sebenarnya patofisiologi atau
proses dari migrain itu sama juga, ada hubungannya dengan proses elektrikal juga, tapi dia bukan suatu epilepsi. Soalnya takut kan, soalnya itu kan kalau pusing kan saraf juga ya, suka nyut-nyut. Iya, itu berbeda, Mbak. Oke, selain kejang, apa dampak lain yang bisa saja dialami oleh pasien epilepsi, Dok? Nah, ini pertanyaan menarik ya, karena kalau untuk pasien epilepsi kita melihat bukan hanya pasien epilepsi saja, pasien keseluruhan. Kita melihat biopsikososial dari pasien tersebut. Bio itu artinya adalah kondisi fisik dari pasien tersebut, psiko dan itu secara psikis dan sosial, bagaimana pasien tersebut dapat berkehidupan selanjutnya di masyarakat. Nah, pasien dengan epilepsi itu memang memiliki beberapa komorbid atau penyakit penyerta. Misalnya bisa juga dia mengalami suatu gangguan psikis, bisa misalnya karena epilepsinya dia adanya suatu episode depresi, bisa kemudian juga gangguan tidur itu juga bisa. Nah, jadi memang epilepsi itu bukan hanya kejang-kejang saja, tapi dia juga bisa bergabung atau disertai dengan gangguan fisik dan psikis bagi penderitanya. Oke. Terus Dok, kalau misalnya nih ya, kita melihat ada orang sedang kejang-kejang gitu, apa yang harus kita lakukan sebenarnya? Oke, sebagai pertolongan pertama sebagai pertolongan pertama. Apabila kita melihat orang kejang kejang tanpa nih, kita tahu historinya terlebih dahulu. Pertama adalah pastikan orang tersebut dan diri kita yang akan menolongnya aman. Jangan sampai orang ada tiba-tiba nih kejang di jalan, terus kita langsung tolong orangnya tersebut. Samperin. Ternyata tiba-tiba ada mobil atau motor lewat, waduh bahaya kan. Kita jadi kenapa-napa. Jadi adalah pastikan dulu orang tersebut atau yang mengalami kejang dan kita yang akan menolong itu dalam kondisi aman. Jadi pastikan amankan lingkungan sekitar dari tempat kejadian. Kalaupun misalnya tidak aman, pindahkan ke tempat yang aman terlebih dahulu. Pertama itu. Yang kedua adalah pastikan jalan nafas pasien atau orang yang mengalami kejang tersebut aman. Caranya gimana? Longgarkan kancing bajunya, kemudian posisikan miring, itu juga bisa gitu. Miring kanan atau miring kiri? Miring kanan bagus, lebih baik. Kemudian juga yang ketiga adalah jangan memasukkan benda apapun ke dalam mulut orang yang sedang mengalami kejang. Oh jangan, sendok nggak boleh, biasanya kan sendok. Iya, mohon maaf nggak boleh. Kalau orang zaman dulu kan gitu ya, masukin sendok tuh ada kopinya lagi Dok. Iya, lama-lama kopinya keselak deh. Bahaya. Lalu, itu ya. Jangan dimasukin apa-apa berarti. Iya, nggak boleh dimasukin apa-apa. Setelah itu segera panggil atau hubungi bantuan untuk bisa langsung pasien itu diamankan atau diberhentikan untuk kejangnya. Apabila misalnya nih pasien tersebut sudah, kalau di negara-negara maju ya, mungkin harapannya di Indonesia juga bisa. Setiap pasien-pasien yang memiliki penyakit kronis seperti kencing manis, itu dia memiliki gelang, ya, penanda. Oh gitu. Nah, ada tandanya. Jadi ketika kita, ini ternyata kejangnya lebih ke arah karena hipoglikemi. Nah, mungkin bisa kita bantu pertolongan pertama, kasih obatnya yang bisa menaikkan gula, atau mungkin dikasih minuman ketika kejangnya sudah berhenti ya, tapi minuman mengandung gula. Atau kalau enggak bisa juga nih pasien yang sudah sering kejang, biasanya ada sama anak-anak ya, orang tuanya sudah tahu nih, dia sudah dibekalin kalau seandainya kejang ada obat penghenti kejang yang dimasukin lewat dubur ya, itu juga bisa gitu. Nah, tapi kalau amannya adalah ketika sudah semuanya aman, secure, pasiennya atau orang yang mengalami kejang itu aman, segera hubungi pusat kesehatan biar bisa pasien tuh di terapi lebih lanjut lagi. Oke. Kalau misalnya lebih seringnya tuh Dok ya, kalau misalnya anak kecil kan tadi, anak kecil tuh demamnya tinggi, itu bisa kejang-kejang juga. Bisa, itu merupakan suatu kejang demam. Kejang demam. Itu namanya kejang demam. Jadi ketika dia mengalami demam pada usia tertentu, kalau dia bisa mengalami kejang, itu disebut sebagai kejang demam. Tapi itu berbeda dengan epilepsi. Jadi tidak semua anak yang mengalami kejang demam dia epilepsi. Apa hubungannya nanti? Berhubungan dengan terapinya, gitu ya. Jadi terapinya beda ya. Nah, berarti kalau untuk pasien epilepsi itu gimana Dok cara penyembuhannya tuh, pakai obat juga kah atau gimana?
Jadi pertama adalah untuk pasien-pasien epilepsi selalu kita cari terlebih dahulu penyebabnya apa gitu. Kemudian yang pasti adalah kita targetnya mengurangi episode dari kejangnya itu. Ya, kan dia merupakan suatu penyakit ditandai dengan ada kejang-kejang. Nah, kejangnya itu targetnya harus dikurangin nih. Misalnya yang awalnya seminggu itu 3 kali, kalau bisa sebulan tidak ada kejang sama sekali gitu. Nah, untuk mengurangi irama atau kejang yang berulang itu bisa diberikan terapi obat-obatan. Pertama dengan menggunakan obat-obatan. Kedua, bisa juga apabila sudah menggunakan 2 atau 3 jenis obat itu tetap mengalami kejang, kita modifikasi nih pola makannya, dietnya. Nah, ada diet juga yang mempengaruhi untuk mengurangi kejang. Yang ketiga, apabila sudah dikondisikan masih kejang juga, pilihan terakhir adalah operatif atau operasi. Oh, operasi. Bisa. Oh, apa tuh operasi, gimana tuh, Dok? Nah, jadi setelah kita pastikan bahwa memang kejangnya dicetuskan pada salah satu area di otak. Jadi ibaratnya kayak tadi ya, gardunya nih yang bermasalah nih. Sekring yang A yang bermasalah. Nah, sekring yang bermasalah itu diambil atau yang disebut sebagai lobektomi. Jadi operasinya dicuil tuh yang mengakibatkan gangguan elektrikal di otaknya seperti itu. Tapi tentunya bukan asal sembarang cuil aja ya. Juga harus ada pemeriksaan lebih lanjut lagi. Oke, pokoknya operasi itu adalah jalan terakhir lah ya. Berarti penyembuhannya adalah selain obat, berarti gaya hidup, pola hidup juga itu. Pola hidup juga. Dari makan kah atau apa lagi? Iya, dari pola makan pertama. Diet ketogenik itu mempengaruhi dan mengurangkan kejang. Kemudian habis itu trigger dari kejang, misalnya kurang istirahat, itu juga bisa. Jadi memang pasien dengan epilepsi atau sering kejang itu jangan sampai istirahatnya kurang. Terus paparan dari sinar itu juga bisa. Jadi beberapa sinar dari gadget atau layar HP, layar TV itu mempengaruhi gelombang elektrik di otak. Nah, itu bisa mempengaruhi atau menstimulus terjadinya kejang. Pokoknya cari tahu dulu trigger kenapa dia kejang gitu ya, Dok? Iya, yang pasti tadi kita cari tahu dulu penyebab penyakitnya apa. Dilihat nih ada nggak gangguan di otaknya. Itu dengan pemeriksaan EEG ditunjang dengan MRI. Dan kedua pemeriksaan itu sudah ada di Sitanala. Setelah itu kita atasi kejangnya dengan menggunakan obat-obatan dan modifikasi gaya hidup. Seperti itu, Mbak. Oke, berarti ya dokter boleh deh ceritain metode apa sih yang sudah ada di Rumah Sakit Sitanala ini untuk menangani penderita epilepsi. Iya, kalau untuk yang fasilitas yang ada di rumah sakit kita di RSUP Dr. Sitanala saat ini memang pertama kita sudah ada dokter spesialis saraf dan spesialis bedah saraf. Kemudian dari pemeriksaan kita sudah ada EEG, kemudian juga kita sudah ada MRI. Jadi untuk pasien-pasien yang sekiranya mengalami gangguan kejang berulang dan dari hasil pemeriksaan EEG-nya memang ditemukan irama kejang atau gelombang kejang yang sifatnya lokal, dan kemudian dari pemeriksaan fisik ditemukan dicurigai adanya masalah lokal di otaknya, itu bisa kita lakukan pemeriksaan MRI gitu. Dari situ kita bisa lihat lagi apakah penyebabnya misalnya ke arah vaskular atau kelainan pembuluh darah di otak, atau mungkin adanya tadi ya displasia atau infeksi, itu bisa. Oke, menarik sekali ya sahabat Sitanala. Oke, sebenarnya ada penasaran juga sih, Dok ya. Bagaimana sih sebenarnya cara kita nih mendukung teman atau keluarga yang menderita epilepsi itu sendiri, Dok, tanpa membuat mereka tuh merasa terkucilkan gitu. Gimana? Ya, jadi memang pasien-pasien dengan epilepsi itu sebenarnya kayak pada dasarnya sama juga dengan kita ya. Sebagai human, mereka berhak untuk mendapatkan kehidupan yang setara. Mereka memang ada beberapa batasan yang berhubungan dengan
aktivitas penyakit yang mereka alami. Misalnya mungkin kalau untuk menyetir itu sangat hati-hati sekali untuk bisa disarankan pada pasien epilepsi. Apalagi kalau dia belum mendapatkan terapi atau baru awal-awal mendapatkan terapi. Karena membahayakan pasiennya juga orang lain juga. Ya, apabila dia menyetir. Kemudian dalam hal pekerjaan, mungkin dukungan dari kita adalah memastikan bahwa kapasitas pekerjaan mereka tidak mengganggu dari kesehatan. Misalnya apa? Boleh tetap bekerja dengan mengetik, tapi dalam waktu 45 menit atau 1 jam harus ada istirahat dari screen-nya terlebih dahulu biar tidak terlalu terpapar tuh dari gelombang cahaya di monitor. Atau mungkin juga pekerjaan yang shift. Nah, kalau untuk pasien epilepsi memang tidak disarankan untuk bekerja shift malam ya, karena mereka memang tetap harus istirahat. Bagian nomor juga ketika istirahat terganggu, stimulasi elektrik atau aktivitas listrik di otak itu juga akan terganggu gitu. Dan yang terakhir adalah jangan lupa ingatkan selalu untuk minum obat dan menyemangati pasien yang mengalami epilepsi. Karena sebenarnya pada dasarnya epilepsi itu bisa dikontrol. Ya, target utamanya kita adalah mengontrol aktivitas kejangnya. Ketika mereka sudah tidak kejang-kejang dengan obat-obatan, mereka bisa hidup dengan sejahtera juga sama seperti kita yang tidak atau tanpa epilepsi, seperti itu, Mbak. Berarti sebenarnya bisa nggak kejang lagi gitu, bisa sembuh total gitu ya? Bisa. Dengan tadi ya obat-obatan diminum secara rutin, kemudian kita ketahui dulu penyebab utama dari kejangnya itu apa. Selanjutnya kita lakukan terapi yang adekuat atau yang tepat seperti itu. Oke. Berarti biasanya ini nggak sih dok kayak yang paling parah tuh epilepsi tuh sehari dia bisa kejang berapa kali gitu? Oh ya, yang bahaya ya. Jadi mungkin yang harus perhatian dari teman-teman sekalian ketika ada kejang yang terjadi lebih dari 3 kali. Kemudian dalam 1 hari, kemudian lama waktunya lebih dari 5 menit, atau jarak di antara kejang tersebut pasiennya nggak sadar. Nah, itu harus segera dibawa ke rumah sakit karena kita ada kondisi berbahaya atau kondisi emergensi yang disebut sebagai status epileptikus. Nah, itu harus ditangani secara cepat dengan memberikan obat-obatan intravena atau obat-obatan infus. Jadi nggak mempan lagi tuh obat epilepsi yang diminum. Nah, itu nggak mempan. Itu harus masuk obat intravena gitu. Nah, oleh sebab itu apabila ada kondisi status epileptikus yang tadi saya sebutkan kriterianya, itu harus segera dibawa ke rumah sakit. Oke. Kalau misalnya siapa tahu kan ada orang tiba-tiba kejang-kejang di jalan, bawa aja ke rumah sakit ya terdekat. Iya, yang pasti setelah kondisinya aman ya. Jadi pertolongan pertama tadi dilakukan. Jadi kendorkan seluruh jalan nafas, posisikan pasien dengan benar dan jangan masukkan apapun ke dalam mulut pasien. Di saat dia masih kejang. Iya, benar sekali. Nanti kesel. Apalagi masukin serbuk-serbuk kayak kopi, waduh. Kopi yang isi 2 aja nggak boleh, Mbak. Iya. Aduh, jangan lagi ya ibu-ibu, tolong jangan. Oke. Berarti dok, berarti sebenarnya penderita epilepsi itu bisa hidup normal ya? Bisa, sangat bisa. Dan hidup normalnya mereka adalah peran serta dari kita semua tadi ya, karena kita harus mendukung ya. Mengingatkan dan menyemangati. Selalu, karena mereka pada dasarnya ya sama seperti kita, teman-teman kita juga gitu. Jadi memang kalau sudah tidak kejang dengan obat-obatan, mereka bisa juga lakukan aktivitas fisik seperti biasa. Oke, berarti sekarang giliran Dokter Ivan deh kasih tahu sama sahabat Sitanala semua kalau mau ketemu Dokter Ivan di Sitanala tuh adanya hari apa dan jam berapa? Oh iya, kalau untuk saya setiap hari dari hari Senin sampai Jumat itu kami bertiga ya di KSM Neurologi. Ada saya, Dokter Ivan, ada Dokter Yani dan Dokter Dina. Dari hari Senin sampai hari Jumat dari jam 8 sampai jam 2 siang. Tuh. Oke. Mungkin
pertanyaan terakhir dari aku. Pesan utama yang ingin dokter sampaikan kepada masyarakat agar lebih paham tentang epilepsi, dok. Silakan. Oke. Jadi buat teman-teman sekalian, apabila teman-teman mengalami kejang, pertama adalah jangan malu atau jangan ragu untuk berobat ke rumah sakit. Kemudian apabila teman-teman sudah mengalami kondisi epilepsi yang saat ini dalam proses pengobatan, jangan berkecil hati karena teman-teman masih memiliki harapan. Dan buat teman-teman semua, saya harap kita dapat bekerja sama untuk selalu mendukung teman-teman kita atau pasien-pasien epilepsi yang ada di sekitar kita untuk dapat hidup sehat, mendapatkan hak-hak mereka yang setara dengan kehidupan kita semua. Dan yang terakhir adalah jangan ragu untuk selalu berkonsultasi apabila teman-teman mengalami masalah dalam kesehatan, baik itu masalah kesehatan otak berhubungan dengan kejang, segera ke rumah sakit. Oke. Dok, aku tuh ini mungkin pertanyaan pribadi ya. Kalau misalnya penderita migrain yang udah parah banget, kan berhubungan dengan saraf, itu yang kayak seperti apa yang harus ke dokter gitu, dok? Oke, kalau untuk migrain yang parah banget nih, pertama adalah pasti dia kan nyeri kepala. Nyeri kepala itu berhubungan juga dengan produktivitas dari pasien atau orang tersebut. Apabila mengganggu aktivitas, itu harus segera berobat. Kemudian dari serangannya, apabila serangannya terus menerus lebih dari 72 jam, itu juga harus berobat. Jadi 3 hari berturut-turut migrain terus. Nah, itu juga harus berobat ke dokter. Wah, ini menarik juga ya untuk teaser selanjutnya ya kita ya. Iya, boleh. Kalau misalnya teman-teman semua nih ya yang mau part 2 dari Dr. Ivan mengenai migrain, soalnya anak Gen Z sering migrain. Oh iya. Iya benar. Apalagi akhir bulan ya. Iya, migrain. Sekarang akhir bulan. Akhir bulan nih pada migrain pasti. Oke. Terima kasih Dr. Ivan. Terima kasih atas obrolannya hari ini, sangat bermanfaat banget pastinya. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Iya, semoga ada part-part selanjutnya ya. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini untuk sahabat Sitanala. Semoga informasinya tentang epilepsi ini yang kita bahas bisa membantu kalian lebih memahami ya kondisi-kondisi epilepsi yang ada di luar sana, dan jangan lupa mendukung teman-teman yang menderita epilepsi. Nah, jangan lupa juga untuk selalu mendukung episode-episode selanjutnya. Mendukung YouTube ini, Dok, dengan cara like, comment, and subscribe. Di bawah sini? Iya, di bawah sini. Kalau misalnya ada yang mau request untuk topik selanjutnya, itu boleh tulis di komen atau di DM Instagram juga boleh. Sampai jumpa di episode selanjutnya hanya di OBS, obrolan bersama Sitanala. Ayo, Dok. Sitanala melesat menuju Indonesia Emas 2045.